Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. I hope everything is okay now. Okay. This morning, you will learn English learnings about recount text. But the topic today is about grammar focus, simple past tense. The objectives of learning today is 1. The students know the social function of simple past tense. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian harus tahu fungsi sosial kalimat lampau. 2. The students identify the adverb of past time. Siswa mengenal kata keterangan lampau. 3. The students identify the formulae of the simple past tense. Siswa mengenal rumus-rumus atau pola kalimat lampau. 4. The students can express the activity in the past time in written. Siswa bisa mengungkapkan kegiatan di waktu lampau dalam bentuk tulis. Okay, now B, the function of simple past tense. Apa sebetulnya fungsi dari kalimat lampau? It is to state the activity or happening that happens in the past time. Jadi untuk menyatakan bahwa kegiatan itu terjadi di waktu lampau. Untuk itu, maka kalian perlu tahu mana saja yang dianggap sebagai keterangan waktu lampau. Sehingga jika kalimat itu menggunakan keterangan waktu lampau itu, maka kalimatnya harus menggunakan pola simple past tense atau kalimat lampau. Oke? These are the adverb of past time. Inilah kata keterangan waktu lampau. Just now, yesterday, last Sunday, last March, last week, an hour ago, a year ago, 2 days ago, 3 months ago, last month, etc. Jadi pada intinya, keterangan waktu lampau itu sebetulnya tidak banyak, ya. Ada just now, yesterday, ada kata last yang mana artinya sama dengan ago. Namun kata last diikuti nama hari, nama bulan, sebutan minggu, tahun dan sebagainya. Sedangkan ago ini didahului oleh sejumlah waktu. Bedanya hanya di situ. Kalau artinya sama, yaitu yang lalu. Ya, jadi an hour ago ini sejumlah waktu, 1 jam. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ya, jadi bedanya last dengan ago di situ. Last diikuti, sedangkan ago didahului sejumlah waktu. Okay. Now please study the pattern of simple past tense. Tolong diamati bagaimana pola kalimat lampau. In affirmative statement, pada kalimat pernyataan, kalimat lampau itu didahului subject, and then verb to, object, and adverb. Sama, subjek, kata kerja bentuk 2, ini sebagai predikatnya. Kemudian objek, dan kata keterangan. Adverb di sini bisa terdiri dari bermacam-macam kata keterangan, ya. Can be adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat, adverb of manner, kata keterangan cara, dan sebagainya. Ini kadang-kadang ada yang menuliskan kalimat dengan adverb yang lengkap,
ada juga yang hanya tempat dan waktu, ada yang waktu hanya sesuai kebutuhan saja. Oke? Pada bentuk pernyataan, predikatnya menggunakan kata kerja bentuk 2. Ya, seperti ordered, ini dari kata order, memesan. Accompanied, dari kata accompany. Bought, dari kata buy. Took, dari kata take. Ini disebut kata kerja bentuk 2. Oke? Dalam bentuk kalimat negatif, ya, pernyataan negatif, sama, didahului ada subject and then did not, verb 1, object and adverb. Pada kalimat pernyataan negatif, ya, ini predikatnya tidak menggunakan kata kerja bentuk 2 lagi, namun kata kerja bentuk 2 didahului kata did not. Sehingga bentuk 2 kembali menjadi bentuk 1. Yang tadinya ordered dalam bentuk positif, negatifnya menjadi did not order. Accompanied menjadi did not accompany. Bought menjadi did not buy. Took menjadi did not take. Jadi dari pernyataan positif menjadi negatif sebetulnya hanya itu bedanya pada predikat. Sama diikuti objek dan adverb, kata keterangan. Ya. Sehingga ingat, kalau sudah ada did di depan, maka kata kerjanya kembali ke bentuk 1. Contoh seperti ini tadi, positif ordered, negatifnya did not order. Positif bought, negatifnya menjadi did not buy. Dan seterusnya. Berikutnya pada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, pada pertanyaan di sini kalimatnya diawali dengan kata did. Jadi did ini kata kerja bantu bentuk 2, ya. Langsung subjek, kata kerjanya kembali ke bentuk 1, objek dan kata keterangan. Anak-anak, sebetulnya sama dengan kalimat negatif pada pernyataan pertanyaan, ini menggunakan kata kerja bantu did yang diletakkan di awal kalimat atau di depan subjek. Sehingga kata kerjanya menjadi bentuk 1. Kalian amati itu, yang tadinya I ordered, negatif interrogatifnya menjadi did I order. Yang tadinya you accompanied menjadi did you accompany. Tias bought menjadi did Tias buy. Mita and Ari took menjadi did Mita and Ari take. Jadi kata kerjanya menjadi bentuk 1 seperti pada kalimat negatif. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Mohon diamati, sekali lagi dipelajari. Ya, karena ini sudah pernah ada di kelas 7. Ini hanya mengulang saja agar kalian nanti di dalam mempelajari wacana recount betul-betul memahami, karena di dalam recount ini akan banyak menggunakan, didominasi oleh kalimat lampau. Oke? Next. Ya. Ibu akan membacakan kata-kata, daftar kata di sini verb 1 into verb 2 and meaning. Ya. You can repeat. Bisa ditirukan, ya. Hope, hoped. Land, landed. Fly, flight. Help, helped.
serve, served, bother, bothered, look at, looked at, live, lived, pretend, pretended, destroy, destroyed, seem, seemed, explain, explained, say, said, cry, cried. Ibu ulang. Hope, hoped, land, landed, fly, flight, help, helped, save, saved, bother, bothered, look at, looked at, live, lived, pretend, pretended, destroy, destroyed, seem, seemed, explain, explained, say, said, cry, cried. Anak-anak, yang Ibu tulis ini merupakan contoh-contoh dari kata kerja beraturan atau regular verb. Jadi, di dalam bahasa Inggris, kata-kata kerja semuanya yang banyak itu dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan proses pembentukan dari bentuk 1 menjadi 2 menjadi 3. Kata kerja bentuk 3 di sini nggak Ibu tulis karena kita hanya butuh kata kerja bentuk 2 saja. Ya, berdasarkan 2 kelompok itu, berdasarkan bentuknya kita punya 2 kelompok kata kerja, yaitu kata kerja beraturan yang disebut regular verb, yaitu kata kerja yang proses pembentukan dari bentuk 1 menjadi bentuk 2 dan 3 hanya mengalami perubahan tambahan kata huruf D atau ED di belakang kata-kata tersebut. Maka disebut kata kerja beraturan. Dan ada lagi yang kedua, kelompok kata kerja irregular verb. Kata kerja yang tidak beraturan itu kata kerja yang proses pembentukan dari bentuk 1 menjadi bentuk 2 dan 3 mengalami perubahan, ada yang total, perubahan total, ada yang mengalami perubahan konsonan dan vokal, ada yang vokalnya saja. Nah, yang seperti ini namanya irregular verb. Ya. Contoh yang total, berubah total. Kata go, ini bentuk 1-nya go, bentuk 2 when. Nah, ini berubah total kan? Ada juga yang hanya berubah konsonannya, vokalnya. Give menjadi gave. Ya, ini contohnya, Ibu bacakan. Kalian bisa menirukan. Give, gave. Take, took. Bring, brought. Find, found. Spend the night, spend the night. Steal, stole. Wear, wore. Know, knew. Know, knew. Nah, inilah contoh kata kerja yang tidak beraturan. Jadi ini sekedar contoh beberapa saja. Kalian bisa untuk mengetahui lebih banyak lagi, bukalah kamus-kamus yang di situ ada daftar kata kerja beraturan maupun yang tidak beraturan. Ya, anak-anak. Ini materi pagi ini tidak banyak yang Ibu sampaikan. Ya. Mohon materi yang tidak terlalu panjang ini benar-benar difahami ya sebelum kalian masuk ke kuis. Next, your quiz. Nanti kalian akan ada kuis. Write the sentences below in English by using the patterns given. Tulis kalimat-kalimat di bawah ini dalam bahasa Inggris dengan menggunakan pola yang diberikan. Do on your exercise book and then take it a photo. Finally send to your English group. Ya, dikerjakan di buku latihan, kalian ambil fotonya dan dikirim ke kelompok bahasa Inggris.
ada subject, verb to, object, adverb. Ya, ini Ibu sajikan dalam bahasa Indonesia. Kalian yang akan menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalimat pernyataan, kemudian kalimat pernyataan negatif, dan kalimat tanya. Oke? Silakan dikerjakan ini selama 1 jam. In this meeting will be ended by doing a daily test. Ya, ini nanti akan diakhiri dengan ulangan harian atau UH yang hanya terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Ya, please do well. I hope you will be successful in this test because it is so important for your report's value. Thank you, student. That's all for today. Happy doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.